Ini ya namanya Pak Heri ya, bukan Bu Freya ya, Bu Feni. Ya, ya, terima kasih Dok. Sama-sama Bu, nanti kita lihat ya. Nanti slide-nya itu ada di Pak Heri, Bapak Ibu saya kasih ke Pak Heri, biar nanti Pak Heri yang rubah ya, dibuat lebih manis ya, syarat-syaratnya apa atau apa ya. Ya sayangnya yang mendengarkan baru 100 orang ya, nanti kalau kita masukkan di grup, wah heboh lagi ya, nanti punya prasangka yang aneh-aneh. Yang penting Bapak Ibu tidak punya prasangka. Oke, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup dari Pak Muhammad tadi. Silakan Pak Muhammad. Iya Dok, mohon maaf nih Dok, saya baru ngumpulin data tentang kecurigaan saya tentang saya kalau dia brain injury. Jadi Umar itu waktu kecil, waktu dia usia 4 bulanan ke atasnya itu, dia itu suka ini Dok, suka jedot-jedotin kepalanya itu sampai usia 2 tahun. Dulu kan Sejak kita belum umur 4 bulan? Iya, semenjak dia udah agak-agak besar, 4 bulan pokoknya kayaknya di atas 6 bulan Dok. Itu dia suka jedot-jedotin, makin gede dia jedotinnya makin kencang. Dulu kita nggak paham morfin gitu. ASI sampai umur berapa? Dia nggak ASI Dok, ibunya nggak keluar ASInya. Oke. Nah, Kemungkinan besar kita sudah tahu ya jedot-jedotin kepalanya dari mana ya, karena leaky gut tadi ya, karena dia punya leaky gut, punya dysbiosis, jadi dia ada rasa tidak enak, sehingga salah satunya jedot-jedotin kepala tadi ya. Oke, we know itu answer ya, itu brain inflamasi. Oke. Terus dia usia 7 bulan itu dia masuk rumah sakit 1 kali, terus dia usia 1 tahun masuk rumah sakit lagi. Itu kasusnya sama, dia diare. Yang terakhir kali dia masuk rumah sakit itu, dia makannya semangka, keluarnya masih utuh. Semangka juga. Oke, Kita kan dulu, ya. Jawabannya benar ya. Jadi memang gangguan di pencernaan leaky gut tadi mungkin ya, dysbiosis leaky gut ya. Oke, makan semangka, keluar semangka. Oke. Terus dia usia 2 tahunan itu 2 tahunan kita ajak dia ke kita ajak dia liburan ke Bandung gitu, naik kuda gitu. Jadi naik kuda dipegangin sama abang-abangnya. Kalau anak usia 2,3 tahun tuh kan harusnya udah bisa duduk Dok, karena kudanya cuma jalan gitu, nggak lari. Tapi dia tuh nggak bisa, dia tuh duduk lunglai gitu. Jadi dipegangin terus sama abang-abangnya. Jadi dipegangin nih dari belakang. Nah, terus saat itu kita kenalan sama salah satu terapi namanya PAZ di Bedong gitu dia. Jadi Umar itu di Bedong lebih 8 bulan. Setelah dia di Bedong itu usia 3 tahun kita ajak dia naik kuda lagi. Itu kudanya lari dia stabil aja. Nah, ya perubahannya baru. Setelah itu kita baru kenal protokol dokter Sanjaya di usia dia usia 3,5 tahun kalau nggak salah, kita tes ASIRA itu ada alergi, patogen, dysbiosis, neurological imbalance, chemical, heavy metal, dan kawan-kawan. Ada banyak lagi. Ya, dan kawan-kawannya itu yang banyak ya. Oke. Ya, jadi alhamdulillah. Berapa lama? Pertama kali Februari tahun 2020 itu tes ASIRA-nya dan diikuti sama. Oke, setahun ya berarti ya. Oke. Terus itu pertama kali nilainya 78 seingat saya, terakhir kali bulan kemarin itu 49. Ya, alhamdulillah. Tahun Februari 2020, sekarang 2022 ya hampir 2 tahun. 2021 Februari. Setahun ya, harus tahun ya. Oke. So far so good. Itu Dok, alhamdulillah. Ya, Pak Muhammad nanti hubungi Bu Lucy ya. Bu Lucy mau minta nomor HP-nya. Bu Lucy mau tanya tentang terapi PAS, ya, yang terapi bedong. Ya, ada di chat Pak. Nanti Bapak tinggal masuk chat, terus nanti tinggal di ini. Ya Bu Lucy, kabar baik. Saya takut ke Bogor Bu, nanti dicegat ganjil genap. Jadi belum ke Bogor Bu. Nah, Bu Lucy itu orang Bogor ya. Jadi nanti Bapak coba chat di chat, nanti masukin nama Bu Lucy Sabtiningsi ya. Nanti ini ya, nanti dikirimin nomornya Pak Muhammad gitu. Oke. Sama waktu dia usia 2 tahun itu, karena dia masuk rumah sakit sering itu gara-gara diare, kita kan dulu coba segala yang ada di sosmed itu Dok. Apa aja yang kita dengar bagus kan kita cobain ke anak itu Dok. Jadi waktu itu kita kenal sama satu produk itu, dia katanya kulit ari beras merah gitu dari Thailand, harganya lumayan juga gitu. Kita konsumsikan ke Umar, ya dari situ ininya agak mending, pencernaannya agak mending.
Tapi memang harganya bagi saya sih lumayan mahal itu. Untuk 20 tadi ini kita 600 kan itu Ya, kandungan beli semua. glutennya lebih sedikit ya, jadi Ya. kandungan glutennya lebih dikit sehingga mungkin errornya lebih nggak parah ya, ya oke lah ya. So far selama kita bisa melihat mengetahui lah ya latar belakangnya, ilmunya, kita jadi bisa melakukan terapinya ya. Oke, Ya, Dok. terima Saya kira kasih Pak terima kasih, Muhammad Dok. ya. Terima kasih, Dok. Tolong lihat chat ya Pak Muhammad ya, nanti pesannya Bu Lucy dijawab ya. Oke. Siap, Dok. Oke, terapi PAS kebetulan saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya, jadi saya nggak bisa bantu banyak ya. Saya kebetulan lebih banyak belajar di biomedis. Kemudian saya terima kasih sekali ya diajarin sama Mata Hati ya Ibu Mingve ya tentang terapi-terapi non biomedis ya. Saya sendiri nggak terlalu menguasai Bapak Ibu ya. Sekarang saya lagi belajar, lagi menyelidiki ini tentang apa? Misalnya kayak kemarin tiba-tiba ketemu tentang terapi PVT, ya, kemudian terapi okupasi. Oh, ternyata hubungannya sama vestibuler. Ternyata ini juga ada hubungannya dengan bicara. Padahal selama ini saya pikir ini nggak nyambung, Bapak Ibu. Ini nggak nyambung. Buat apa? Terapi bicara ya bicara. Ternyata tidak ya. Ternyata ada hubungannya sama yang lain. Kemudian saya coba cari ilmunya Bapak Ibu dari video-video yang lain, akhirnya ketemu ya. Ternyata ada 3 sensori yang berpengaruh, mata, audio, ya, kemudian sama proprioceptif ya. Dan kebetulan kita semua bisa mengerjakannya ya dengan Bicom. Kecuali meluruskan tulang punggung ya, kita belum bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya saya sudah punya 1 alat Bapak Ibu ya. Sekarang alatnya lagi di Pak Heri ya, lagi untuk eksperimen di sana ya. Itu tapi untuk anak yang tinggi badannya kurang lebih sudah sekitar 120 cm ya. Kalau di bawah 120 cm kayaknya nggak bisa ya. Alat itu kurang efektif ya. Itu untuk meluruskan tulang belakang ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sharing saya malam ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Dokter Ali. Tadi sepertinya ada Mbak Nora yang raise hand juga, tapi sudah diturunkan raise hand-nya. Tapi masih ada di sini kali ya Mbak Nora. Sambil menunggu. Iya, Pak. Masih? Cuma tadi takutnya Dokter Ali kemalaman. Oh, gimana Dokter Ali? Silakan. Silakan Mbak. Oh iya, jadi tadinya saya awalnya juga bingung dokter waktu ketemu dengan Dokter Ali, maksudnya ketemu dengan protokol Dokter Senjaya ini dari Pak Heri, karena anak saya itu semuanya tuh dari kehamilan nggak ada apa-apa, cuman memang di usia kandungan saya yang ke-7 bulan 6 bulan itu saya ada depresi berat. Kurang lebih bisa 2 bulanan lah waktu itu. Terus kemudian lahir normal, nangis, berat badannya 3,5, panjangnya 42. Panjangnya berapa? 42? Ya. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah dok untuk selama proses kelahiran itu sampai dia usia 9 bulan itu nggak tidur belum guling, terus ternyata dia udah mama papa udah, tapi nggak ada kayak harusnya kan sudah ngangkat badan atau duduk, itu nggak ada. Nah terus kemudian disaranin untuk fisioterapi, akhirnya fisioterapi itu belum ketemu dengan protokol Dokter Senjaya. Akhirnya setelah fisioterapi dia yang tadinya nggak bisa merayap, akhirnya bisa merayap. Tapi stuck, bener-bener stuck. Saya sampai bingung waktu itu, terus gimana ketemu dengan Pak Heri bilang coba tes ASIRA. Akhirnya saya masukin tes ASIRA itu bulan Juli, udah mulai dengan obat cacing. Ternyata saya baru sadar dok, ternyata anak ini tidur malamnya dari bayi itu hanya 15 menit 20 menit bangun nangis,
rewel banget. Tapi sejak pakai suplemen itu kok, oh iya kok dia tidurnya enak banget. Jadi sampai pagi pun nggak bangun. Terus tidur siang 15 menit, cuman bunyi sedikit aja saya bangun dari tempat tidur, dia langsung bangun dan tidak tidur lagi. Jadi tidurnya kan kurang banget tuh dok. Ternyata pas lagi habis suplemen itu juga nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Hanya saja memang dia ini sampai sekarang dengkul itu lemas gitu dokter. Jadi dia belum merangkak sampai sekarang. Dia masih merayap, yang dadanya nempel lantai. Ini umur berapa Bu sekali lagi? Sekarang 2 tahun 7 bulan ya. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan masih merangkak ya, belum berjalan ya? Merayap dokter. Dia dengkulnya nggak kuat. Jadi kalaupun mau berdiri itu suka saya latih sambil berdiri itu dia goyang lututnya. Oke, pertanyaan. Sekarang beratnya berapa? Berapa kilo? Terakhir saya sebulan lalu tuh 13 kilo. Oke. Tapi kalau untuk kemarin sih perkembangan terbarunya dia naik sepeda itu sudah bisa belum menggoes tapi mengayuh dok untuk jalanin sepedanya itu. Itu yang terbarunya dia saya lihat berkembang. Sebentar Bu, ini memberikan ide pikiran. Ya. Jadi untuk melatih kaki untuk berjalan dulu. Ya. Saya kalau melatih anak saya berjalan, itu anak dikasih selendang, dikasih selendang di dada gitu ya. Terus kita tinggal pegang di belakang, terus anak dipaksa untuk jalan. Apakah Ibu sudah pernah membayangkan? Sudah. Saya sudah menggunakan metode itu. Dia memang posisi apa? Jadi kalau saya berdiri gitu, dia memberatkan badannya, dadanya itu ke selendangnya. Gitu. Jadi belum bisa. Nggak mau melangkah. Melangkah mau, dia sebenarnya dia malah kalau lihat kakaknya lari itu dia pengen lari juga, mempercepat kakinya gerak, tapi cara dia mengangkat kakinya tuh masih kaku sekali gitulah dok. Oke, ini mungkin nanti perlu dibantu sama terapi sensori kali ya, dilihat ya di sensorinya ya. Nanti kalau di kita Bu, kita coba buat terapinya kok di kita nanti coba kita benerin di perkabelannya, kita lihat ya, kita coba bisa kuatkan lagi enggak ya. Kalau memang problemnya itu di persarafan ya, di jaringan persarafan ya, seperti yang kita kerjakan pada cerebral palsy ya. Coba nanti kita. Iya. Saya memang juga kemarin agak curiganya memang sepertinya dia cerebral palsy karena banyak yang fisiknya itu nggak berkembang dengan baik gitu dokter. Oke, nanti coba kita cek Bu, kita nanti coba benerin. Kebetulan kalau memang cerebral palsy itu masuk dalam kriteria cedera otak. Iya. Saya dengar videonya Dokter Ali kemarin itu terus oh ya ini sepertinya memang dia kena cedera otak, saya pikir gitu dokter. Oke, nanti baik. Coba kita bantu Bu semaksimal yang kita bisa. Iya. Iya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Ibu. Ya. Oke. Sudah jam 11 Pak Eri di Indonesia bagian tengah. Di sana sudah jam 12 malam di Papua. Betul. Mungkin saya coba. Ini dijawab pertanyaan Bu Liling, mohon izin bertanya apa boleh untuk mengikuti program 1 tahun tanpa suplemen? Kalau sudah nggak ada disbiosis sama likigat boleh ya, tapi kalau masih ada disbiosis sama likigat nggak boleh, ya, tetap harus dikerjakan semua. Sudah dijawab Pak Eri. Oke, silakan ditutup Pak Eri. Oh belum ya?